Bapak Ibu sekalian, bersyukur penyertaan pemeliharaan Tuhan, kita bertemu kembali di dalam Bible Encouragement, di dalam pencerahan-pencerahan, dalam kita belajar bersama pendalaman Alkitab, sehingga kita mendapatkan wisdom, hikmat, kebijaksanaan untuk melalui hari-hari kita di dalam waktu-waktu ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa mohon hikmat Tuhan untuk apa yang kita akan renungkan, dan firman Tuhan kita baca bersama, biar kita diberikan kemampuan untuk mengerti dan melakukannya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Kristus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa Roh Kudus memenuhi kami semua, memenuhi hamba-Mu, memenuhi setiap umat jemaat-Mu Tuhan, sehingga terang firman Tuhan mengubah hidup kami semakin baik, semakin mengasihi, dan semakin mencintai Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengerti dan juga untuk melakukannya dalam hari-hari kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah iman kami, Engkaulah sumber kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua, Roh Kudus yang menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca dari Markus pasal yang ke teks kita hari ini dari Markus pasal 6, 7, dan 8. Kalau saudara ingat yang mengikuti mungkin di minggu lalu atau 2 minggu lalu, kita dari Markus pasal 6, yaitu mengenai setiap badai itu ada maksud Tuhan. Ada pelajaran yang bisa kita ambil di tengah-tengah setiap badai yang terjadi. Waktu itu murid-muridnya ada di tengah-tengah danau setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam Markus pasal 6, kemudian murid-murid bergerak. Yesus perintahkan murid-muridnya untuk naik perahu berangkat ke seberang, ke Betsaida, dan kemudian bahwa mereka mengalami badai di tengah-tengah perjalanan tersebut. Dan kemudian Tuhan Yesus menyelamatkan mereka dengan berjalan di atas air, dan pada saat Tuhan ada di dalam perahu tersebut, kemudian angin redalah. Itu adalah bagian yang kita renungkan bersama beberapa waktu yang lalu. Tetapi ada satu ayat sebenarnya yang menarik perhatian, yaitu di bagian-bagian teks yang waktu itu kita baca bersama. Yang waktu itu kita dari Markus pasal 6 dari ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Tetapi di ayat 51-nya, kalau kita baca bersama, kita perhatikan ayat 51 dan 52, dikatakan seperti ini, lalu ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, naik ke perahu mendapatkan mereka, yaitu murid-muridnya, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi bahwa mereka tercengang dan bingung dengan peristiwa tersebut. Tetapi di ayat 52 dikatakan bahwa peristiwa roti, murid-murid nggak mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan roti yang ada, kemudian dibagi-bagi, terjadi mujizat. Ternyata murid-muridnya belum juga mengerti. Sekarang kita loncat ke 2 pasal berikutnya. Tadi Markus pasal 6, kita akan baca sama-sama dari Markus pasal 8. Markus pasal 8, kita akan baca dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Jadi di Markus pasal 8, kalau kita baca dari ayat 17, di situ adalah tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Apa yang terjadi adalah bahwa mereka berjalan, murid Yesus, tapi lupa membawa roti, dan hanya sebuah saja yang ada dalam perahu. Dan kemudian ayat 17 kita baca, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku mencuacakan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, murid-muridnya, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti?
Jadi setelah peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, kemudian di Markus pasal 8 di bagian ayat 1 itu dituliskan kembali bahwa ada peristiwa yang hampir sama. Cuman ini ada untuk 4.000 orang. Tetapi mereka yang 4.000 orang ini sudah 3 hari ikut Tuhan. Jadi mungkin lebih keperluannya lebih banyak. Dan terjadi mujizat lagi dengan sisa yang kedua ini, sisanya ada 7 bakul. Jadi 2 kali peristiwa yang terjadi, Yesus memberi makan ribuan orang. Yang pertama 5.000 orang, kemudian di pasal 8 ini 4.000 orang. Tetapi kemudian murid-muridnya setelah melihat peristiwa yang besar tersebut, tadi yang di bagian pertama kita baca pasal 6, Tuhan bilang, Alkitab menuliskan bahwa murid-muridnya belum juga mengerti. Dan kemudian di pasal 8 diulang lagi. Tuhan seperti bingung kepada murid-muridnya. Di ayat 21 Tuhan bilang, masihkah kamu belum mengerti? Masalahnya apa? Bahwa mereka mempermasalahkan roti ini. Bahwa di tengah-tengah mereka itu nggak ada roti, hanya ada 1. Jadi seolah-olah mereka hanya untuk 12 berapa orang yang ada di perahu bersama-sama mereka itu, seperti mereka kayak kehilangan iman. Padahal sebelumnya mereka melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat roti untuk 4.000 orang dan untuk 5.000 orang. Tetapi saat ini mereka seperti khawatir kembali. Ini kita makan gimana gitu? Karena nggak ada, makanya Tuhan bilang, kamu nggak tahu. Udah lihat, Tuhan tanya, kita 5.000 orang sisanya berapa? 4.000 orang sisanya berapa? Tuhan bilang, kamu masih belum mengerti juga. Seperti itu kira-kira situasinya. Jadi di sini kita lihat bahwa Alkitab dalam ini, kitab Markus, menuliskan peristiwa-peristiwa ini, dan sebenarnya yang kita akan lihat hari ini lebih kepada, yaitu ada satu kata yang diulang-ulang. Ada 2 kata sebenarnya yang diulang-ulang dari pasal 6 sampai 8 ini, yaitu mengenai leftover, sisa-sisa, dan makanan atau roti, loaf atau bread kalau lihat bahasa Inggrisnya. Jadi ada roti atau makanan dan juga kata sisa-sisa. Jadi diulang-ulang itu hampir belasan kali kata sisa-sisa ini, leftover, dan makanan atau roti. Jadi sebenarnya dalam kedua hal ini Tuhan Yesus dengan lembut seperti mengingatkan, menegur para murid karena kedegilan hati mereka, sehingga mereka gagal paham, gagal mengerti mengenai prinsip-prinsip leftover atau prinsip-prinsip roti yang tersisa untuk pelajaran iman mereka. Jadi kayaknya mereka gagal belajar, padahal Tuhan telah melakukan mujizat untuk 5.000 orang, untuk 4.000 orang, tapi murid-muridnya kok kayaknya nggak mengerti dengan peristiwa pelajaran tersebut. Saudara sekalian, seringkali kita juga umat Tuhan hari ini kita juga seperti ini. Kita gagal paham prinsip-prinsip seperti ini. Kita tidak sadar kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan hari-hari kita. Sehingga seringkali kita seperti juga menjadi sangat khawatir, sangat tertekan. Bahkan saat tekanan yang sangat berat terjadi, seringkali membuat kita seperti kehilangan arah, bahkan kendor iman. Sampai tidak percaya lagi, aduh ini apakah Tuhan mau bisa tolong lagi sekarang saat ini, atau udah nggak bisa. Nah ini seperti dialami murid-muridnya di Markus pasal 8 ini. Mereka melihat mujizat yang begitu luar biasa, 5.000 orang. Itu yang laki-laki, belum yang perempuan, anak-anak bisa dikasih makan. Kemudian di pasal 8, 4.000 orang kasih makan. Tetapi pada saat mereka berkumpul, hanya mereka murid-muridnya ini yang mungkin hanya belasan, tapi mereka ragu, bisa ada makan atau gak ada makan. Seperti semuanya terlupakan kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemesiasan Tuhan yang luar biasa itu. Seperti mereka kok kayak udah nggak yakin lagi. Ini sekarang kita bisa makan atau enggak, karena hanya bawa 1 roti. Sampai Tuhan katakan, mengapakah kamu membicarakan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Luar biasa, saudara. Tuhan langsung tanya dalam seperti, kok kamu masih masalah nggak ada roti lagi? Nah ini seperti Tuhan menegur kita, umatnya hari-hari ini. Kamu kok kayak khawatir, kok nggak ada roti? Khawatir mengenai hidup kamu, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, kata firman Tuhan, tapi dari setiap firman yang keluar dari Tuhan. Tetapi banyak kita dalam keseharian kita itu yang kita diskusikan, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, semuanya mengenai roti ini. Sehingga ini kata-kata ini seperti menegur kita. Tuhan bilang tadi, mengapa kamu mempertanyakan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Apa telah degil hati kamu?
Mungkin kita udah Tuhan ingatkan berkali-kali, tapi kita tetap aja sepertinya, aduh ini kurang. Ini yang didiskusikan, yang dipikirkan semuanya mengenai roti atau makanan. Jadi kata roti atau makanan dan sisa leftover ini diulang berkali-kali dalam kitab Markus pasal 6 sampai 8 ini, di 2 3 pasal ini. Jadi sebenarnya ada sesuatu prinsip value yang seharusnya dapat kita pelajari dan kita aplikasikan dalam hidup kita, jikalau kita coba menggali dan merenungkannya bersama dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi dalam Markus pasal 6, Yesus mengajar dan orang banyak mengikuti dia, ribuan orang, sampai malam. Dan Yesus kemudian mau memberi mereka makan. Tetapi nggak cukup, nggak ada roti, bahkan mereka, mungkin nggak ada yang jualan sekitarnya, dan bagaimana bisa memberikan ribuan. Saudara bisa bayangkan, jangankan ribuan. Kadang kita kalau di gereja juga atau di persekutuan, coba cari makan buat 100 orang, 150 orang, 200 orang, 500 orang. Saudara mungkin sekarang bisa ke KFC atau ke Bento. Waduh, kita perlu waktu. Perlu 3 jam, 5 jam. Wah, nggak bisa mendadakan. Saudara bayangkan itu hanya mungkin puluhan atau ratusan orang. Ini ribuan orang. Nggak ada roti yang cukup. Kalaupun ada yang buka, saudara, mungkin nggak ada stoknya. Bahan bakunya nggak ada orangnya. Bikin ribuan perlu berapa lama. Kira-kira seperti itu terjadi. Sehingga waktu hari udah malam, murid-murid bilang kepada Tuhan Yesus, ini tempat sunyi, udah malam. Suruh aja mereka pulang, supaya beli makanan masing-masing desa dan kampung-kampung sekitar ini. Tapi Tuhan jawab, kamu harus memberi mereka makan. Kemudian Tuhan bertanya apa yang ada. Kemudian mereka memeriksa dan mereka ditemukan ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu, kemudian ia mengucap syukur, menghadap ke langit. Kemudian roti itu dipecah-pecah dan diberikan pada murid-murid, dibagi-bagi lagi kepada yang lain, sehingga semuanya kedapatan, semuanya makan sampai kenyang. Alkitab tulis, semuanya sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan sisa-sisanya itu. Dan ada 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan ada 5.000 orang laki-laki, kata firman Tuhan. Jadi luar biasa, saudara. Ribuan orang bisa diberikan makan, dan 5 roti 2 ikan itu cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk memberikan makan kepada ribuan orang tersebut. Dan ketika Yesus turun ke Danau Galilea, dia sendirian, karena semuanya udah diminta pergi oleh Tuhan Yesus. Dan saat dia lihat keluar, dia perhatikan murid-murid yang sedang dalam kesulitan. Setelah peristiwa 5 roti 2 ikan tersebut, ribuan orang yang makan, karena mereka berjuang melawan angin dan ombak. Ini yang kita belajar beberapa waktu yang lalu. Kemudian dia lihat situasinya nih seperti sulit, nggak berjalan baik. Kemudian Tuhan berinisiatif lagi. Tuhan ini proaktif, saudara. Dia mendatangi murid-muridnya untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Jadi kita lihat situasi dan konteksnya, urutannya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada sisa 12 bakul. Markus pasal 6. Kemudian di Markus pasal 8, yang tadi kita baca sebagian, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, orang yang udah 3 hari bahkan mengikuti Yesus dan nggak ada makanan. Jadi bisa kemungkinan lebih banyak, karena ini udah 3 hari. Yesus kemudian dengan 7 roti, mengambil 7 roti dan mengucap syukur dan makan sampai kenyang, sampai sisa 7 bakul. Bahkan di bahasa Inggris dibilangkan ini bakulnya yang large, yang besar. Dan Tuhan itu Tuhan El Shaddai di dalam perjanjian lama, Tuhan Yehova juga memelihara bangsa Israel keluar dari Mesir. Selama 40 tahun perjalanan ke tanah perjanjian Kanaan, Tuhan memelihara dengan roti mana, dengan daging burung, semuanya Tuhan pelihara sehingga mereka cukup makan mengenai roti ini. Jadi saudara, sebenarnya kekhawatiran murid-murid sebenarnya nggak valid, karena Tuhan itu, mereka lihat sendiri dengan mata bagaimana Tuhan, jangankan hanya belasan orang, ribuan orang pun Tuhan sanggup. Cuman masalahnya mereka salah fokus. Fokusnya itu ke roti, bukan ke Tuhan. Bukan ke Tuhan El Shaddai, bukan ke Mesias Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Sebenarnya kalau mereka sadar bersama-sama mereka ada Tuhan, soal roti itu nggak usah pusing diperbincangkan atau ributkan. Karena Tuhan telah menunjukkan bahwa dia sanggup untuk memberikannya, sanggup menyediakannya. Kemudian di Markus pasal 7, di situ dituliskan mengenai adat istiadat Yahudi. Jadi ada rombongan orang Farisi dan ahli Taurat
dari Yerusalem datang ketemu Tuhan Yesus. Kemudian mereka lihat murid-murid Yesus makan dengan tangan yang najis, karena bagi mereka ada tata caranya untuk makan tersebut, yaitu dengan tangan yang dicuci. Tapi ini murid-murid makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Karena orang Yahudi tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi bagi mereka itu penting cuci tangan dulu. Dan misalnya kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Jadi nggak makan kalau belum bersihkan diri. Jadi sangat bukan formal, tapi memang ada tata keramanya, ada cara-caranya. Dan dikatakan banyak warisannya lagi yang mereka pegang, umpamanya soal cuci cawan, kendi, perkakas, tembaga, dan sebagainya. Dan untuk para murid Tuhan, ini mereka seperti mereka sedikit melihat ini dot line-nya ini, hubungan antara ragi dan roti. Meskipun secara harfiah mereka nggak mengerti. Tetapi bagi orang-orang Farisi mereka lebih parah lagi. Mereka nggak melihat hubungannya sama sekali antara ragi dan roti tersebut. Coba saudara mungkin gali, baca berulang, saudara akan lihat, oh ya ini mereka kok kayak nggak ngerti. Bagi mereka yang lebih penting tuh seremoninya, urutannya. Cuci tangan segala gitu ya. Mungkin bisa kalau literal ya mungkin soal lagu lah, pujian mungkin penyembahan atau urusan seperti jadi penting. Padahal sebenarnya Tuhan itu soal hubungan, soal keintiman, soal kehadiran Tuhan. Itu yang lebih utama. Tapi bagi orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka benar-benar seperti menjaga sesuatu yang tadi warisan yang harus dilakukan. Dan itu lebih penting daripada kehadiran Mesias. Nah ini masih seperti belum terkonek, tetapi kita mencoba untuk menggali apa yang Tuhan bilang, kok kamu nggak ngerti. Setelah lihat mujizat-mujizat tadi, kok kamu nggak mengerti juga. Malah dibilang kok kamu degil gitu, nggak ngerti semuanya ini. Kita berusaha untuk menangkapnya, walaupun ini bukan hal yang mudah, tapi kita mencoba sedapat mungkin supaya kita bisa mendapatkan koneksinya dan kita bisa belajar dan kita dapat berkat dari hal tersebut. Jadi orang-orang Farisi tidak melihat adanya hubungan sama sekali. Karena mata mereka tertuju bukan pada rotinya, tetapi kepada tangan para murid yang belum dibasuh. Jadi bukan kepada makanannya, tetapi tangannya itu yang buat mereka mengganggu. Ini mereka tangan belum dicuci, kok udah makan seremoninya. Dan ini karena komitmen mereka lebih kepada tradisi daripada kepada Tuhan Yesus dan kepada Alkitab, kepada hukum. Jadi fokus mereka tuh lebih kepada tradisi. Nah, ini yang menarik ya saudara. Itu tadi di pasal yang sama, pasal 7 seperti sebuah sebuah golongan tingkat atas yang hidupnya sangat baik, ahli Taurat yang mengerti Alkitab, orang-orang pilihan semua itu diceritakan di ayat 1 sampai ayat 10 dan seterusnya. Tetapi di ayat 26 kalau saudara perhatikan, Markus pasal 7 di ayat 26, di situ ada kisah yang lain. Ini saya percaya ditaruh seperti ini ada maksudnya saudara, supaya kalau kita bisa belajar, kita bisa terkonek. Jadi bukan seperti kita loncat-loncat, bukan. Ini memang ada kayak urutannya itu supaya kita bisa mengerti dari pelajaran Yesus memberi makan 5.000 orang sampai memberi makan 4.000 orang di pasal 8, kemudian murid-murid yang kemudian seperti goyang imannya, mempermasalahkan roti sampai Tuhan tegur, kok kamu degil. Tapi di tengah-tengahnya itu di pasal 7 ini ada dituliskan mengenai orang Farisi, ahli Taurat, dan kemudian perempuan Siro-Fenesia ini. Atau di dalam kitab Matius disebutkan perempuan Siro-Fenesia ini adalah perempuan Kanaan. Jadi saudara tahu Kanaan itu bukan orang pilihan saudara. Kalau ikuti perjanjian lama, justru bangsa Israel pergi ke Kanaan, orang-orang Kanaan itu suruh diusir atau dilawan. Tetapi perempuan ini, Siro-Fenesia ini adalah perempuan Kanaan. Pertama, dia seorang perempuan yang memang bagi orang Yahudi lebih kepada kepada laki-laki yang mendapat privilege. Kemudian dia juga seorang bukan pilihan dari Kanaan, bukan orang pilihan seperti orang Israel asli. Nah, di sini dituliskan satu kisah bahwa perempuan Yunani bangsa Siro-Fenesia, dia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Jadi dia ada kesulitan, ada masalah. Perempuan ini dia datang kepada Tuhan Yesus untuk minta pertolongan. Sebenarnya ya nggak wajar juga karena dia bukan orang pilihan, bukan orang percaya. Disebutkan orang Yunani bangsa Siro-Fenesia.
Kemudian Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, tadi saya sudah singgung di awal, kata roti dan sisa itu diulang berkali-kali dalam pasal 6 sampai 8 ini. Ini salah satunya, Tuhan bilang nggak patut roti yang buat anak-anak dilempar kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Makanya tadi saya beri judul khotbah ini leftover blessing, atau di Indonesiakannya berkat dari remah-remah. Karena perempuan ini bilang, tapi anjing yang di bawah mejanya juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maksudnya makanan yang sisa-sisa itu sama anjing dimakan juga. Nggak masalah. Artinya kira-kira perempuan itu bilang nggak masalah. Walaupun itu sisa-sisa juga makanan, tapi sama anjing juga dimakan. Kira-kira perempuan itu bilang seperti itu. Ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara perhatikan tadi seorang perempuan, seorang Kanaan, dalam kesulitan datang kepada Tuhan, dan dia mau menerima roti yang sisa-sisa itu, seperti anjing. Jadi banyak kita minta kepada Tuhan tuh, minta berkat yang terbaik, minta berkat yang, bahkan kalau bisa berkat kita lebih daripada orang lain gitu. Tapi di dalam prinsip Tuhan sebenarnya berkat sisa-sisa juga udah dahsyat, saudara. Berkat sisa-sisa itu kalau kita lihat di sini, saudara, kita lihat ayat paralelnya, seperti Tuhan bilang kepada perempuan ini dalam kitab Matius pasal 15, ini ayat paralelnya. Tuhan bilang, "O woman, your faith is great. Be it done for you as you wish." Tuhan memuji perempuan ini. Dia katakan, your faith is great. Saudara, bahkan berkat yang sisa-sisa itu, remah-remah itu, karena berkat sisa-sisa itu hanya roti yang mungkin hanya 1 biji, 2 biji yang jatuh. Saudara, ini kontras dengan 5.000 orang diberi makan, sisa berbakul-bakul. 4.000 orang, sisa berbakul-bakul. Ini hanya sedikit sisa yang terjatuh. Perempuan bilang sisa itu pun sama anjing dimakan. Nggak masalah sih. Dan perempuan ini datang pujian daripada Tuhan. Tuhan bilang, your faith is great. Imanmu besar. Terjadilah sesuai yang engkau harapkan. Bahkan kemudian waktu tanpa Tuhan datang ke rumahnya juga, didapati anaknya itu sudah berbaring dan setan sudah pergi. Jadi masalah selesai. Tanpa ritual, perlu datang, doain, perlu gini, usir setan segala. Dengan kata-kata hanya berkat sisa-sisa itu, remah-remah itu juga dia mau, maka masalahnya selesai. Jadi respon Tuhan terhadap perempuan Kanaan ini sangat berbeda dengan respon terhadap orang Farisi, bahkan kepada murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan, orang Farisi nggak dipuji sama Tuhan. Bahkan dibilang, itu sekedar ritual biasa. Makanya kemudian Tuhan bilang, yang bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tapi yang keluar dari orang itu yang menajiskan. Seperti menyindir. Murid-muridnya tadi apa? Tuhan bilang kepada murid-muridnya, Tuhan bilang, degil. Yang di Markus pasal 8, Tuhan bilang, masihkah kamu belum mengerti? Tetapi perempuan ini, yang dari sisa-sisa sedikit itu, dia bilang dia mau juga. Tuhan bilang, your faith is great. Jadi saudara, supaya kita bisa mengerti dan belajar. Karena bahkan murid-muridnya pun gagal paham. Murid-muridnya itu mempermasalahkan, jadi apa yang mereka perbincangkan itu mengenai roti. Sampai Tuhan tegur. Markus yang 8 tadi kita baca ayat 17. Mengapa kamu membincangkan soal tidak ada roti? Saudara, seperti Tuhan bilang, kamu ngapain bincangin soal nggak ada berkat? Nggak ada kerjaan, nggak ada project, nggak ada apa, kenapa itu yang kamu fokus gitu? Nggak, yang sebenarnya fokus lihat ini ada Tuhan, yang bersama-sama itu yang lebih penting. Waktu Tuhan ada bersama-sama dengan muridnya di dalam boat itu, saudara, yang lagi di pasal 6 itu, angin yang dari faktor eksternal itu terjadi, selesai. Yang penting ada Tuhan itu, ada badai pun juga, nggak masalah. Tetapi murid-muridnya yang dilihat bukan soal Tuhannya, seperti di take it for granted, seperti nggak ada Tuhan gitu. Mereka pusing soal roti itu, kita nggak ada roti. Makanya Tuhan tegur, mengapa kamu bincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?
Bahasanya tuh nggak enak saudara. Waktu masalah Tuhan ngomong murid-murid itu, karena mereka membicarakan soal roti tadi. Nggak ada roti, nggak ada berkat, ini wah pokoknya ya ini saudara sebenarnya ini seperti merefleksikan kita saudara. Saudara mungkin kalau kita nggak sadar kita sering juga seperti ini yang kita ngomong sepanjang hari ya soal ini nggak ada berkat, kurang berkat, seperti nah ini seperti Tuhan tunjuk loh. Kamu kok ngomongin soal roti, kamu belum paham mengerti gitu. Seperti murid-muridnya dia udah lihat 5.000 orang ditolong, 4.000 orang ditolong, sekarang hanya belasan orang kok kamu kayak ini udah degil gitu kan. Kemudian diteruskan ayat 8 tadi, kamu punya mata, tidakkah kamu melihat dan kamu punya telinga, tidakkah kamu dengar? Diterusin lagi, tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku mencapai 5 roti untuk 5.000 orang itu berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Kamu nggak ingat waktu terjadinya itu ada sisanya. Berapa sisanya? Jawab mereka 12 bakul. Waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Tuhan bilang, masihkah kamu belum mengerti? Saudara coba lihat ini saudara. Ini kita di bagian mana? Kayak murid-murid Tuhan. Seperti tadi udah lihat banyak saudara. Udah alami banyak. Udah berjalan dengan Tuhan banyak. Mungkin ada yang udah jalan 5 tahun, 10 tahun. Ada yang udah puluhan tahun bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan seperti itu, kamu masih belum ngerti. Kamu bicarakan soal roti lagi, soal makanan lagi, soal berkat lagi. Tetapi perempuan Kanaan ini, yang bukan bagian orang pilihan, bukan bagian orang percaya, sekali dia bertemu Tuhan, di kitab Matius dia katakan, Tuhan selamatkan saya, anak Daud, tolong saya. Hanya kata-kata itu yang dia naikkan. Kemudian Tuhan menjawab, oh woman, your faith is great, be it done for you as you wish. Jadi murid-murid dan perempuan Kanaan sama-sama belajar dari sisa makanan, saudara. Sama-sama belajar dari sisa-sisa itu. Murid-murid belajar lihat dari berbakul-bakul yang penuh, tetapi mereka gagal paham. Dan mereka nggak punya iman. Mereka imannya nggak sampai, walaupun udah lihat pernah mengalami berbakul-bakul penuh dengan mata kapal, tetapi iman mereka nggak sampai. Tetapi perempuan Kanaan ini mengambil remah-remah yang sedikit itu, yang jatuh dari meja tuannya. Dan perempuan Kanaan itu bisa belajar dan menyentuh hati Tuhan Yesus dengan mengambil leftover blessing itu, berkat dari remah-remah itu. Nggak masalah saudara, mungkin ekspektasinya terlalu tinggi. Murid-muridnya mau, wah, perempuan Kanaan ini ya walaupun sisa sekalipun itu udah sangat berarti, dan ternyata Tuhan bilang imannya besar, luar biasa saudara. Jadi perhatikan bahwa murid-murid fokus hanya pada roti saja, padahal yang terpenting adalah Mesias. Lebih penting Mesias. Pertanyaan, Tuhan ada bersama saudara, bersama saya atau enggak? Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, ya kita itu yang lebih menenangkan kita dari sekedar materinya. Karena Tuhan yang El Shaddai, Tuhan yang Pantokrator, kalau dia ada bersama-sama dengan kita, seperti murid-muridnya, bahkan angin ribut bisa diredakan. 5.000 orang dapat diberi makan ketika Yesus hadir. Sisa lagi 12 bakul. 4.000 orang dapat makan ketika Yesus. Sisa lagi 7 bakul. God is able. Kalau Mesias itu ada bersama-sama dalam kehidupan saudara, kehidupan saya, Tuhan more than able. Lebih daripada cukup. Asal Tuhan ada bersama-sama dengan kita. You are in with me, walking through me, fighting for me. God is not against me. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bagian kita, saudara, jangan gagal fokus. Jangan fokus sama roti berkatnya. Kita fokus kepada Mesiasnya. Karena itu yang Tuhan hajarkan melalui peristiwa-peristiwa ini. Yang berikutnya, saudara, pelajaran berikutnya, jangan remehkan sisa-sisa. Leftover blessing itu, saudara, jangan remehkan. Apapun itu, kalau itu berasal dari Tuhan, maka itu akan ada artinya. Karenanya bersyukurlah untuk apa yang ada dalam hidupmu. Sekecil apapun, saudara. Mungkin kelihatan gak gitu berarti, tapi jangan remehkan. Bersyukur. Karena leftover blessing ini seperti perempuan Kanaan tadi, saudara. Bisa menjadi sesuatu yang menyentuh hati Tuhan. Jadi hargai sedikit berkat, sedikit yang ada dalam kehidupan kita, belajar untuk menghargai dan bersyukur. Jangan pernah permasalahkan jika engkau hanya dapat sisa-sisanya aja. Oh, saya hanya dapat mungkin cekernya, dia dapat dadanya, dia dapat pahanya, kok saya hanya ceker. Jangan pernah permasalahkan, saudara. Karena bagi Tuhan sama. Justru perasaan hati kita yang bersyukur, kita terima dengan ucapan syukur, itu yang akan membuat menyentuh hati Tuhan. Asal itu dari Tuhan, maka itu akan sangat berarti. Selanjutnya, saudara, percayalah sisa-sisa makanan Tuhan
selalu berlimpah. Ini prinsip yang lain lagi, yang luar biasa yang lain lagi. Kalau kita belajar mengenai Tuhan, ternyata Tuhan waktu menyediakan itu nggak pernah kurang. Jadi misalnya kebutuhannya 100, dia sediakannya bukan 100, tapi dia sediakan itu 200. Mungkin beda sama kita. Kalau kita bikin pesta misalnya kawinan ya, orangnya berapa? 2000. Ya udah kita pesan pas 2000 ininya apa cateringnya. Tahu-tahu datangnya mungkin 200 kurang gitu kan. Atau bulan depan kita bikin budget, perlu uangnya berapa? Misalnya perlu uangnya kita 50 juta. Oh ya, ternyata ya bisa lebih, bisa kurang gitu. Tapi Tuhan punya prinsip yang lain kalau saudara perhatikan dari sini. Bahwa Tuhan itu adalah selalu Tuhan yang memberikan leftover. Seperti more than enough. Maksudnya bukan more than enough. Tuhan tuh kalau memberkati bahkan berikan sampai bisa ada sisa-sisa bakulnya. Tadi yang 5.000 orang ada sisa, bukan dibikinnya bukan pas-pas. Ya kayak mungkin kalau kita sekarang ini, kalau orang bikin pesta, dia bikinnya itu ya kalau tadi bukan datang 100 orang, dia bikin 300 orang. Nggak apa-apa lah sisa, yang penting buat bisa dibungkus-bungkus. Daripada kurang, mendingan buat bungkus. Jadi seperti itu kira-kira cara kerja Tuhan. Tuhan selalu memberikan leftover berlimpah, sisa yang berlimpah, selalu ada lebihnya. Makanya kita harus percaya, He is God more than enough. Dia Tuhan yang lebih daripada cukup, selalu positif. Selalu dia ada sisanya, ada lebihannya, ada profitnya, ada kelebihannya untuk bisa dapat di-share, dibawa pulang. Nah itu Tuhan kita. Tuhan kita seperti itu, saudara. Jadi kelimpahan daripada leftover ini mengingatkan kita, untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, bekerja di dalam semua kekuasaannya, di kedaulatannya itu dia bekerja dengan luar biasa. Jadi saya gampangnya membayangkan Tuhan itu nggak pernah misalnya dia bekerja dengan budget yang negatif. Kalau saudara yang mungkin ngerti accounting gitu ya, kadang-kadang kalau negatif, wah ini keluarnya merah nih di bawahnya gitu kan. Tapi Tuhan kita itu nggak pernah istilah defisit budget, saudara. Dia selalu positif. Karena dia punya provision selalu berlimpah-limpah. Dan dia nggak pernah, He never fails to abundantly supply what we need. Untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya Tuhan. Nah ini satu prinsip yang kita harus mengerti, bahwa makanya dibilang Tuhan memberikan lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan, bayangkan, doakan. Tuhan memberkati lebih daripada itu. Nah ini harus kita imani, saudara. Dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan kita itu pada saat dia bekerja, dia nggak hanya memberkati kita sekedar seala kadarnya, tetapi berlimpah. Bahkan ada leftovernya, ada sisanya untuk di-share kepada orang lain. Dan ini memang membuat kita balik kepada yang Markus pasal 8 tadi, bahwa kita belajar tidak boleh seperti para murid tadi. Khawatir tentang apa yang kita makan siang ini, apa yang kita makan hari ini, bagaimana hidup kita minggu ini, bagaimana hidup kita bulan ini, tahun ini. Seperti khawatir hal yang mikro kecil aja. Padahal Tuhan habis melakukan, kita berjalan sama telah melihat bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Mujizat yang besar-besar Tuhan telah kerjakan. Tetapi kok kita kayak gagal percaya untuk Tuhan mampu suplai kehidupan kita ini. Mungkin terjadi kekurangan yang lebih makro. Wah ini kurang pasokan, mungkin beras bisa kurang tahun depan. Wah ini terjadi CO2 ancaman. Ada perang mengakibatkan gandum sulit dan lain segalanya. Itu seperti bisa membuat kita seperti pusing gitu, saudara. Tetapi kadang-kadang kita bisa jadi seperti anak kecil aja. Percaya Tuhan akan supply. Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan pelihara kita pada waktunya. Bahkan pemeliharaan Tuhan itu akan berlimpah-limpah untuk setiap anak-anaknya dan umatnya. Dengan melaksanakan kehendaknya bagi orang banyak. Karena kita ditentukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Blessed to bless somebody else. Jadi, are you in the boat with Jesus? Nah, ini pertanyaan yang penting, saudara. Kalau kita ada di perahu bersama dengan Yesus, kalau kita assure kita ada di perahu bersama dengan Yesus, maka ini yang membuat kita kuat. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Sekalipun situasi kita hari-hari ini mungkin penuh dengan ketidakpastian. Pandemik membuat keadaan ekonomi, membuat keadaan mungkin kurang baik hubungan, bergumul dengan masalah hubungan satu dengan lain, kesehatan, masalah
ekonomi, inflasi, keamanan global seperti terancam. Tapi kita nggak boleh khawatir dengan hal-hal kecil ini, sekedar roti. Karena kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, Tuhan yang El Shaddai ada di dalam perahu. Mengapa kita khawatir? Kenapa kita perbincangkan masalah roti itu? Justru kita lihat ada Tuhan itu yang membuat kita menjadi lebih kuat. Karena Dia telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan setiap umatnya. 2 kali Tuhan memberi murid-muridnya panengan ikan yang besar, kalau kita lihat di dalam Injil. Dan itu terjadi semua tepat waktu. 2 kali Yesus memberi makan banyak orang, yang tadi 5.000 orang, 4.000 orang. Dan itu terjadinya di padang belantara. Di padang belantara terjadi misa tersebut. Dan terjadi dengan banyak sisa makanan. So, apakah kita mau seperti murid-murid, khawatir tentang hari-hari kita, khawatir tentang roti lagi, tentang berkat, tentang makan lagi. Padahal Tuhan semesta alam ada bersama-sama di dalam perahu kita. Saya ingin menutup dengan 2 Raja-Raja pasal 4. Di situ ada kisah mengenai seorang janda yang kesulitan hidup. Ini kesulitan ekonomi, saudara. 2 Raja-Raja pasal 4. Dan di situ kemudian istri dari para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Dia bilang suaminya udah mati dan mereka itu orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi setelah suaminya itu mati, penagih hutang udah datang untuk mengambil anak-anaknya untuk menjadi budak. Jadi sesuatu yang sulit sampai anaknya mau diambil sama penagih hutang. Kemudian Elisa tanya apa yang bisa saya bantu, kira-kira seperti itu. Singkat cerita, kemudian Elisa memberikan arahan. Elisa bilang, coba pinjam benjaramnya dari luar, pinjam tempayan-tempayan ke tetangga-tetangga, benjaramnya kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuk di rumahmu, tutup pintu, kemudian tuang minyak ke semua bejana itu. Setiap kali udah penuh, angkat, pindahin. Udah penuh, angkat. Nah, perempuan itu mengikuti seperti apa yang Elisa minta tersebut. Tutup pintu, kemudian dia isi benjaramnya tersebut. Dan sampai benjaramnya tersebut sampai penuh. Sampai dia penuh, dia ganti bejana lagi, penuh, ganti lagi, semuanya penuh. Sampai habis benjananya, kemudian berhentilah minyak itu mengalir. Nah, ini kemudian yang kita baca sama-sama ayat 7, 2 Raja 4 ayat 7, kemudian apa yang terjadi? Kemudian pergilah perempuan itu memberitahunya kan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hidup dah dari lebihnya, leftover, engkau serta anak-anakmu. Jadi hidup saudara dari lebihnya itu. Makanya tadi kita belajar di Mangkok tadi bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu memberikan, ada leftovernya, ada sisanya. Dia bilang bayar utang, bukan hanya bayar utang. Saudara, bukan hanya bayar utang di sini. Karena ini dia kesulitan, anak mau diambil, Tuhan memberikan itu bukan hanya bayar utang, tapi dia bilang hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Ada sisanya, ada lebihannya, ada leftovernya. Karenanya saudara, saya percaya bahwa hidup saudara, hidup saya, masa depan saudara dan saya, bahwa kita mengerti prinsip ini, bahwa Tuhan kita Tuhan yang senang memberi lebih daripada sekedar yang kita butuhkan. Dan Dia memberikan selalu ada leftover, ada lebihannya. Saya berdoa supaya saudara dan saya mengalami hal ini, bahwa kita hidup bukan hanya sekedar pas-pasan, bukan hanya utang-utang yang terbayar seperti 2 raja-raja ini. Tetapi mari kita percaya bahwa kita dapat hidup debt free. Bukan hanya debt free, saudara. Bahkan ada leftovernya, ada lebihannya untuk bisa dipakai untuk hidup untuk masa depan kita. Leftover blessing, ada berkat dari lebihan-lebihan tersebut yang bisa kita sharing. Ya, tapi sekarang kenyataannya kita masih banyak situasi, masih banyak kesulitan, masih banyak masalah, masih ada utang piutang. Nggak masalah, saudara. Ini iman kita tahu kemana kita bergerak. Makanya kita nggak bisa seperti itu, kayak gagal paham. Makanya kita fokusnya jangan sama roti tadi. Kita fokus bahwa ini ada Mesias, ada Tuhan. Tuhan, God, you are in with me. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, di dalam boat kita.
working through me. Dia bekerja bersama-sama dengan kita, fighting. Dia bahkan berperang untuk kita. Tuhan sanggup untuk memutarbalikkan keadaan tadi. Dari yang tadi minus, merah, saudara, menjadi biru. Seperti contoh janda ini yang kesulitan hidup. Dari dikejar-kejar penagih hutang, kemudian berbalik keadaan, menjadi semuanya terbayar, bahkan ada leftovernya, ada lebihnya yang bisa di-sharing. 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ini iman kita, saudara. This is our faith. Saya berharap ini juga menjadi iman saudara, iman saya, bahwa kita di dalam Tuhan, Tuhan telah membuat jalur buat kita, saudara. Masa depan kita itu bukan yang kelihatan suram atau sulit. Mungkin hari ini kita mengalami badai, seperti murid-muridnya mengalami kesulitan, tetapi kita sedang menuju ke satu situasi dalam satu waktu di mana akan terjadi turnaround, perubahan. Dan bukan kita hanya melihat masa kita selesai, bahkan Tuhan memberikan leftover, memberikan lebihnya, yang lebih daripada cukup untuk kehidupan kita, bahkan untuk orang lain lagi. Makanya 2 Korintus bilang tadi, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu hidup senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara percaya God is able, more than able. Dan Dia ada bersama-sama kita semua. Di dalam perahu kita, dalam keluarga kita, di dalam wadah kita, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, di dalam semua kehidupan, aspek kehidupan kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama di dalam boat itu, saudara, fokus kita kepada Tuhan. Jangan kepada roti. Ini soal waktu aja, saudara. Pada waktunya selesai. Asal kita mau fokus pada Tuhan. Jangan seperti murid-muridnya yang diomongin soal roti, berkat, sehingga Tuhan bilang, kamu nggak ngerti-ngerti juga, udah ikut Tuhan nggak ngerti-ngerti juga, tapi fokusnya pada Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi, sanggup memelihara bangsa Israel 40 tahun. Tuhan pelihara dengan mana, dengan semua mujizat. Tuhan memberi makan ribuan orang. Tuhan Maha Kuasa, Mesias, dan kalau Dia ada bersama-sama dengan kita, kita percaya kalau He is with me, kalau Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia working through me, Dia bekerja melalui kita, Dia fighting, Dia membela, Dia menjaga kita, maka pada waktunya kita akan melihat penggenapan semuanya ini, bahwa kita hidup di dalam kelimpahan, debt free, dan masih ada lebihnya, lebih daripada cukup untuk sharing. Bless, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain lagi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tundukkan kepala kita dan dalam sikap doa datang kepada Tuhan, berdoa seperti apa yang Roh Kudus tuntun untuk kita doakan bersama-sama. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu, untuk terang firman-Mu. Kami berdoa Tuhan mampukan kami untuk mengerti lebih lagi dan bahkan melakukannya. Tuhan menolong kami ya Tuhan, iman kami semakin kuat. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang Tuhan telah berjalan bersama dengan kami. Kami telah melihat mujizat demi mujizat, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Kami membaca dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberi makan ribuan orang. Kami melihat kuasa Tuhan, pantokrator yang ajaib. Tuhan, biar iman kami semakin kuat. Kami fokus kepada Tuhan kami, kepada Mesias yang ada bersama-sama dengan kami. Bahkan seperti perempuan Kanaan, bahwa sekalipun dari sisa remah-remah, kami percaya bahkan sisa remah-remah asal itu berkat daripada Tuhan, itu bisa membuat berkat menjadi berkat yang besar dan ajaib dan kelimpahan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memimpin kami, masa depan hari depan kami semua debt free, bahwa kami hidup di dalam kelimpahan, tidak di dalam hutang piutang lagi, tapi hidup di dalam kelimpahan.
Tuhan menolong kami di dalam semua kesulitan yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu, umat-Mu, oleh kami semua hari-hari ini. Tuhan, Engkau terlibat. Tuhan datang bersama dengan kami. You are in with me. Tuhan bersama-sama dengan kami. Working through me. Tuhan kerjakan apa yang harus kami kerjakan bersama-sama. Semua yang harus kami kerjakan. Tuhan fighting for us. Tuhan yang membela menjaga kami. Kami percaya Tuhan sanggup. Kami tahu apa yang Tuhan sediakan lebih daripada cukup. Tuhan kami selalu memberkati berlimpah-limpah. Selalu ada leftovernya, ada sisanya, ada lebihnya bagi kami ya Tuhan. Bahkan untuk bisa men-sharing pada orang lain. Tuhan, supaya kami semua bisa menerimanya. Kami terima dengan iman hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Leftover blessing ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Leftover blessing memenuhi umat-Mu dan jemaat-Mu semua. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuka mata hati kami. Kami mengerti ya Tuhan. Bahkan berkat dari remah-remah itu akan membuat kami hidup kuat di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan seperti katakan kepada perempuan Kanan tadi, imanmu besar. Imanmu besar. Karena kami percaya bahwa Tuhan, kami fokus kami kepada Mesias. Tuhan kami sanggup. Tuhan kami bersama dengan kami. Tuhan kami menyelamatkan kami. Tuhan kami fighting bersama-sama, working bersama-sama. Dan Tuhan lebih daripada sanggup untuk melakukan segala perkara. Minggu-minggu di depan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hari depan, bulan-bulan depan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kami kerjakan bersama-sama. Tuhan yang terlibat memimpin. Kami berjalan bersama Tuhan. Dan semua hal yang bisa dikerjakan dengan baik, deliver dengan baik, dan solusi yang baik atas semuanya. Kami berdoa Tuhan, pada waktunya ya Tuhan, kami memuji memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Mesias yang hidup berkuasa di kehidupan kami. Dan selalu menyayangi kami, selalu mengasihi kami, dan menjaga memelihara kami. Seperti biji matanya, seperti kekasih-kekasihnya. Terima kasih ya Tuhan, kami selesai dengan pelajaran kami hari ini. Tuhan memberkati umat-Mu, jemaat-Mu, dan di dalam berkat Tuhan yang terbaik, kami naikkan doa-doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan surga. Berilah kami makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan mereka. Janganlah kami mencoba, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena kami kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin, amin, amin. God bless you, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di dalam pelajaran berikutnya. Shalom.